Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nova Rahmadani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. NIM saya yaitu 0302221015. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester dari matkul mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian paragraf. Paragraf merupakan suatu karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide dan gagasan. Paragraf adalah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih tinggi daripada kalimat. Atau dapat diartikan bahwa paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari sebuah kalimat yang berisikan tentang informasi, dan penulis merupakan informasi yang berasal dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf tersebut terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Di dalam kalimat tersebut menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Dan itu adalah pengertian dari paragraf. Lanjut kita membahas tentang yang kedua, yaitu tentang jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jenis paragraf berdasarkan isi. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsinya. Masuk yang pertama, yaitu menurut jenis paragraf berdasarkan isi. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini disebut juga sebagai paragraf paparan. Kenapa demikian? Karena isi kalimat tersebut tentang bagaimana memanjangkan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman si pembaca. Atau disebut juga paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga pembaca tersebut bisa memahaminya. Dan paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan juga pengalaman. Yang kedua, itu ada namanya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan terang-terangan kepada pembaca.
Melalui deskripsi ini, pembaca seolah-olah terbawa kepada cerita tersebut ataupun yang dituliskan oleh penulis. Karena penulis harus melibatkan segenap panca indera di dalam tulisannya. Paragraf deskripsi ini berisi gambaran mengenai suatu atau suatu kejadian yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan empiris kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca supaya pembaca tersebut bisa menerimanya. Yang ketiga yaitu ada namanya paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini atau disebut dengan ajakan adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan atau saran kepada pembaca. Persuasi ini mengutamakan emosi kepada pembaca, sedangkan emosi atau perasaan pembaca. Sedangkan sasaran argumentasi menitik beratkan kepada logika pembaca. Persuasi ini bertujuan agar membaca terbujuk. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Adapun cara untuk membuat paragraf persuasi ini ada 5. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan dalam teks persuasi. Dalam paragraf teks persuasi, tujuan dalam paragraf tersebut yaitu dikemukakan secara langsung. Dan yang kedua, membuat kerangka paragraf persuasi agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis. Dan yang ketiga, pengumpulan bahasa untuk paragraf persuasif. Bahasa dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, penyebaran angket kepada responden. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan dari paragraf persuasi. Yang kelima, menutup paragraf persuasi. Pada bagian ini penulis menutup paragraf dengan imbauan atau ajakan agar penulis mau bertindak dan melakukan sesuai yang diinginkan kepada penulis. Dan yang keempat itu ada namanya paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini disebut juga paragraf bahasa. Adalah paragraf yang berisi membuktikan atau membahas atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf argumentasi, penulis berusaha untuk meyakinkan pembaca dengan menyertakan bukti, contoh, atau alasan tertentu. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan ini adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan penulis agar membaca menerima pendapatnya. Adapun cara membuatnya, yang pertama yaitu mendaftarkan topik. Mendaftarkan topik ini yaitu menentukan topik apa saja yang akan dikembangkan menjadi paragraf dengan cara mendaftar topik minimal 10 topik. Yang kedua, memilih topik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf argumentasi ini. Yang pertama, memilih topik yang akan dikembangkan. Yang kedua, mendaftarkan gagasan yang merupakan sebab akibat dalam kaitan dengan pokok-pokok pembicaraan dengan pola rincian sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu menyusun paragraf argumentasi. Mengembangkan topik yang telah dipilih dengan memperhatikan pola pengembangan yaitu pola rincian sebab ataupun akibat. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada namanya paragraf narasi. Paragraf narasi ini disebut juga dengan kisahan. Kenapa demikian? Karena di dalam paragraf tersebut berisi dengan kisahan, cerita, ataupun cerita tentang pengalaman si penulis.
Cerita dijalin dalam urutan waktu peristiwa dan tokoh atau baik manusia ataupun benda yang dijadikan sebagai objeknya. Narasi bukan hanya terdapat pada karya fiksi saja, tetapi terdapat juga di non-fiksi. Adapun cara membuat paragraf narasi ini, yang pertama, mengungkapkan bahwa penulis paragraf narasi itu harus betul-betul memperhatikan komponen-komponen yang terbentuk kepada paragraf narasi tersebut. Komponen-komponen yang harus diperhatikan terbentuk menjadi 3. Yang pertama, komponen pelaku cerita, jalan cerita secara kronologis, latar tempat kejadian dan waktu kejadiannya, dan keselaraan peristiwa. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penulisan paragraf narasi meliputi menentukan tema, membuat garis besar cerita ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita, menyusun tokoh dan sudut pandang, menyusun karangan paragraf, merangkai kata-kata dalam bentuk kalimat, dan terakhir menulis kalimat ke dalam paragraf. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah, yaitu dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ilmu bahasa Indonesia dapat memberikan kita ilmu pengetahuan yang mendalam, dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kebangsaan dari bangsa Indonesia, dan menambah cakralawan dan pemikiran serta berbahasa dengan berbahasa yang pas. Paragraf merupakan seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok ini adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok tersebut. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.